Halo, yuk kenalkan sex education pada anak-anak. Sebelumnya kita harus tahu nih, sex education itu apa sih? Nah, jadi sex education merupakan pengenalan anggota tubuh dan fungsinya yang diajarkan kepada anak-anak sejak berusia dini. Mengapa sih kita perlu mengajarkan sex education kepada anak? Karena dengan adanya sex education dapat memahami tentang berharganya tubuh yang kita miliki dan mengetahui maupun melindungi anggota tubuh dari kemungkinan ancaman kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual pada anak-anak. Sehingga lebih ditekankan bagaimana memberikan pemahaman pada anak akan kondisi tubuhnya, lawan jenisnya, maupun cara untuk menghindari kekerasan seksual. Nah, kita bisa mulai mengenalkan seks pada anak dari anatomi tubuh manusia, kemudian meningkat ke cara perkembangbiakan makhluk hidup, mulai dari binatang ataupun dari manusia. Lalu bagaimana tahapan dalam pemahaman gender? Nah, yang pertama itu ada identitas gender, yang mana ketika anak berusia 6 bulan ini dapat membedakan mana suara ibunya, ayahnya, ataupun figur yang lekat yang menggantikan kedua orang tuanya. Dan di usia 2-3 tahun ini, anak mulai mengetahui identitas gender laki-laki atau perempuan dengan memanggil cara tepat mana ayahnya dan mana ibunya. Tetapi anak masih membutuhkan waktu untuk memahami bahwa jenis kelamin itu merupakan atribut yang permanen atau tidak dapat diubah. Nah, setelah di usia 6-7 tahun, anak ini dapat memahami bahwa jenis kelamin itu merupakan atribut yang tidak dapat diubah. Yang kedua, ada stereotip peran gender, yang mana merupakan pemahaman tentang peran yang akan dijalankan oleh laki-laki atau perempuan. Hal ini mulai berkembang setelah terbentuknya identitas gender sebagai anak perempuan atau laki-laki di usia 2-5 tahun. Stereotip ini juga berkaitan tentang pemahaman bahwa anak perempuan dan laki-laki mempunyai kebiasaan yang berbeda. Contohnya, anak laki-laki lebih cenderung menyukai bermain mobil-mobilan, sedangkan anak perempuan lebih menyukai bermain boneka. Yang ketiga, ada perilaku gender. Ini merupakan kecenderungan anak untuk menyukai kegiatan yang secara normal dihubungkan dengan jenis kelamin. Misalnya, siapa teman mainnya, ataupun mainan yang disukainya. Perbedaan jenis kelamin dengan preferensinya telah tumbuh dari awal sebelum anak memahami identitas gender dengan jelas. Hal ini dapat diobservasi dengan mengamati kesesuaian gender dengan perilaku anak, misalnya melihat permainan yang dimainkan oleh si anak. Yang terakhir ada segresi gender, merupakan kecenderungan anak untuk bermain dengan teman yang memiliki jenis kelamin berbeda sebagai kelompok yang berbeda. Hal ini perlu dicermati pada rentan perbedaan dimulainya segresi gender. Misalnya, anak perempuan berusia 2 tahun lebih senang bermain dengan perempuan, sementara anak laki-laki lebih senang di usia 3 tahun untuk bermain dengan anak laki-laki. Lalu bagaimana cara mengajarkan sex education pada anak-anak? Kita dapat mulai mengajarkan sex education dengan memperkenalkan organ-organ seks milik anak secara singkat di usia 1-5 tahun. Tidak perlu menjelaskan secara detail karena biasanya atensi anak lebih pendek. Misalnya ketika mandi kita menjelaskan organ-organ anaknya apa saja. Kemudian memperkenalkan identitas diri anak dan juga keluarga seperti apa. Setelah itu, kenalkan anggota dan ciri tubuh anak itu apa aja. Dapat melalui media gambar, poster, lagu, maupun permainan. Selain itu, kita juga perlu menanamkan rasa malu pada anak, karena rasa malu harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Jangan membiasakan anak bertelanjang di depan orang lain walaupun masih kecil, misalnya ketika keluar kamar mandi tidak langsung berganti pakaian. Kemudian yang kedua, menanamkan jiwa maskulinitas pada anak laki-laki dan jiwa feminitas pada anak perempuan, karena secara fisik maupun psikis laki-laki dan perempuan itu mempunyai perbedaan yang mendasar. Adanya perbedaan ini karena fungsi yang akan diperankan kelak. Lalu memisahkan tempat tidur anak. Di usia 7-10 tahun merupakan usia anak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ketika anak sudah mulai eksplorasi ke dunia luar, anak tidak hanya berpikir tentang dirinya, tetapi juga mengenai sesuatu yang ada di luar dirinya. Adanya pemisahan tempat tidur ini merupakan upaya untuk menanamkan kesadaran pada anak tentang eksistensi dirinya.
Dan yang terakhir, mendidik anak untuk menjaga kebersihan alat kelamin, karena seorang anak harus tahu bahwa alat kelamin itu harus bersih dan juga sehat. Dengan begitu, anak bisa mencintai kebersihan dan juga mencintai diri sendiri. Thanks for watching, guys.